Sing badhe kula tanggetaken Gus, jenengan sanjang nek Allah niku mboten berserikat. Berarti Allah niku mboten mbutuhaken pembantu. Lah Allah iku nyiptakaken malaikat niku damel napa Gus? Hakikate niku jawabane dos pundi Gus? Sampun ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan Allah menciptakan malaikat? Supaya jenengan iki ngenali wujude Gusti Allah. Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek tepang nami kula Muhammad Muslih Effendi saking Wonogiri. Niki wau nderek rombongan saking Magetan. Nyuwun pangapunten dumateng panjenenganipun guru kawula lan guru kita sedaya Gus Din ingkang dumugi hormatan. Ingkang mangkepan kalian tema kala wau tanda hati ingkang ma'rifat. Saking dereng ngertosipun mila nyuwun pirsa. Ambo pilih mangke pertanyaan lan pitangletan kula kirang ngepasi nyuwun pangapunten. Saking kepenginipun derek dateng ajaran Dinul Tauhid, kula ugi kepengin derek dateng tahap pertama fokus angin kita eling dumateng Gusti Allah. Pertanyaan ini pun mekaten Gus, apakah ajaran Dina Tauhid menika ngeparengaken tatkala upaminipun kula nembe ngleksanakaken salat wajib utaminipun, karena memang di situ sumber daripada napa niku pergeseran pemikiran kangge mikir sanese dateng Allah. Mula pertanyaane napa pareng ajaran Dina Tauhid umpami kula ngepasi ngelaksanakan salat wonten ngarep pesolatan kula menika wonten lafat Allah atau tulisan Allah. Ambo pilih mekaten klentul lepatipun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan boten kepareng ngarep awak dhewe ana teleki kebo lho. Ana kebo mlaku. Kebo mlaku kan ya nggo telek barang to. Njero wetenge iku. Gini Pak, diterangkan Allah di dalam surah Al-An'am, dua orang yang waktu sholat dikatakan tidak menyekutukan Allah dan menyekutukan Allah. Ngeten gambari. Ayat 79 kalau nggak salah. Al-An'am, tolong di cross check. Ada dua golongan ketika sholat itu dihukumi syirik dan tidak. Wih, kejemir ya. Ya monggo. Di situ dikatakan yang tidak syirik ini, pertama yang enggak syirik ini mengkisahkan sejarah Nabiullah Ibrahim.
Syirik dan tidak ada di sini nanti. Sehingga jawaban apakah boleh saya sholat di depan saya ada tulisan lafaz Allah. Cara jawaban langsung ngoten boleh. Wong di depan itu ada kebo wae angsal. Terus jabarannya bagaimana? Gini, bukan persoalan lafaz, bukan persoalan kebo itu, ndak. Maksud Al-An'am ini adalah ruhaniyah. Sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku wajhiyah kepada wajah Allah. Mana wajah Allah? Semua umat manusia seluruh dunia tidak ada yang tahu kecuali golongan-golongan arif. Golongan arif. Semua seluruh umat manusia sedunia, entah agamamu apapun, gak ada yang tahu wajhiyah itu mana. Padahal jelas-jelas Allah katakan dalam surat yang kedua ayat 115, berarti surat Al-Baqarah, fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, dimanapun kau mengarah, di depanmu ada wajah. Mosok ini kurang jelas? Tidak jelas bagi golongan kita ahli hijab. Wis. Makanya saya katakan tadi, seluruh umat manusia sedunia tidak akan pernah tahu mana wajah Allah sekalipun di depan, kecuali golongan ahli syuhud. Ahli syuhud baru cetok. Tidak hanya jelas nyata secara mata fisik, tapi juga jelas secara mata batin, mata hati atau mata rohania. Jikalau waktu sholat kau ruhmu menghadap wajah Allah seperti ini, maka dijawab dalam kalimat yang terakhir, wama ana minal musyrikin, dan saya sudah tidak lagi termasuk golongan yang menduakan Allah, menduakan, menyekutukan Tuhan. Ini Pak, karena si arif, karena si ahli syuhud sudah lepas faktulu anfusakum, sudah lepas wujudnya makhluk dirinya. Yang makhluk itu yang berupa samawati wal ard. Yang nomor 2 itu Pak ya, ini samawati wal ard, ini makhluk. Karena dia sudah kefanaan dirinya, karena dia sudah kehilangan atau kehancuran semua selain daripada hidup itu. Isi bingung? Botan. Isi bingung? Keterangan iki ingkesen nok nggone lemari, sok kuwi mesti butuhno. Tenan, sing durung paham. Yang belum paham jangan ditolak dulu.
Simpenen ning lemari, sok nek wis wayahe bukaan. Engko lak kowe ngomong, oh bener wong sing gendeng biyen ya. Ngono. Intinya jenengan sholat yang tidak menyekutukan Allah, ketika apa yang terjadi sholat 5 waktu atau sholat yang lainnya dalam dirimu itu sudah paham? Sudah tiada. Dan itulah nanti akan muncul nyata wujudnya Allah batin, nyata wujudnya Allah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wis, ya wis ono, kalau sudah ada di sini, wis piye oleh kuwi bahas. Ya sudah. Akhirnya bergemuruh dalam hati ahli syuhud iku, aku Allah, aku Allah. Wis. 1. Nomor 2. Bentar. Sebelum nomor 2, walaupun di depan ini ada tulisan Allah atau gambar kebo mencret, ya, mohon maaf, atau onok rondo melaku ning ngarepmu, tidak akan terpengaruh, terbesit dalam hatimu selain Allah. Ini Pak, makanya gak popo, boten nopo-nopo ning ngarep sampean niku wonten lafat Allah. Tidak apa-apa. Inilah Pak, contohnya beliau Abu Hasan Asyadili. Kisah beliau itu cara Mojokerto, sugih orang Mojokerto, sawuge, pabrik itu milik beliau, umpama ibaratnya ngoten. Tapi sugihnya dia, kayanya dia, harta benda apapun tidak menjadikan penghalangnya ruhaniyahnya kepada Allah. Enggak ya Pak Dewi, kayak dadi kades didik kemelawelet mbok nian. Allah, kok gak kades aku ngomong ya nang ngene nafsu ngomong, kok ngomong son atimu ngomong tok ngomong kok kades awakmu, gak ono dalan sing dicor. Wajah. Makanya tak tinggal turu ini. Tak tinggal turu proyek sing ngerjakno arek. Bagaimana? Makanya proyek di desa saya kasihkan semuanya pada masyarakat saya. Tak bentuklah yang namanya TPK. Dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, jret dadekno kili proyek rezeki. Lah, tapi tak inting-inting. Adik polah-polah tak jejeli. Lho nggih. Alhamdulillah. Selama berapa tahun ini? Mulai tahun 2012. Sekarang 2024. Berapa tahun itu? Alhamdulillah. Amanah. Mungkin ya rada wedi. Oke. Bahkan ingat waktu BLT ya. BLT kan wajib dikasihkan pada masyarakat. Saya ngomong nang tokoh lembaga. Dulur sampean pilih. Apa tah duwe iki tak bagekno per orang 600 misalnya,
utawa 300. Uang 300 jadi berapa hari? Kira-kira seminggu cukup Pak? Mbela potongan sampah niki potongan wong njaluk mangan enak masalah. Nggih ya Bu nggih. Pak ini gak mangan enak tetek ane mecoco. Wis katakanlah wis tak kayak 1 minggu, nah yang paling suwi. Setiap orang. Kalau miturut sumber dana dari dana desa disesuaikan dengan warga saya waktu Covid itu mesti tak pilih-pilih lah, mana yang layak lah, mana yang ada masuk persyaratan, terus semuanya ya kena dampak, ya kena dampak. Bagaimana yang kena dampak ketok isoge tapi hancur? Kasihan juga. Kalau saya bagi semuanya jelas gak cukup, saya ngomong pilih ndi tak bagekno kabeh ambek kata bagekno, tapi tak bangunno. Sing nikmati bukan sampean tok, tetapi sampai anak putu. Duit 300 iku oleh opo? Seminggu jablas 600 gak cukup sak bulan jablas. Kalau kita bangunkan sebuah bangunan, justru anak putu kita yang menikmati. Tidak hanya anak putu, warga lain bisa Alhamdulillah diterima Pak. Akhirnya mohon maaf untuk sumber tebu dulu, BLT itu saya bikin pola minimal, misalkan dianjurkan 40%, saya buat 10% sesuai dengan aturan yang berlaku. Kan ada pola minim, ada pola maksimal. Akhirnya walaupun Covid saya sakit bangun, tapi memang soroh util-utilane ya angel, luwih gampang ngutil-ngutile waktu dibagekno pola maksimal 40. Oke, cepret nyun sewu, di total jumlah orang berapa, ngapunten belak-belakan mawon saya, ya tak? Kan bisa saya dengan mudah misalnya ketemu orang 300 tak bikin secara kenyataan iku 200 kula badhe orang serah, tapi tulisannya 3. Iku carane. Makanya belajar nang aku nek kepengin korupsi pawinter. Tulisane 300, faktane sing tak bagekno cuman 200. Gak kira sampai disampling situ-situke. Gak kira. Umpama. Iki contoh mawon. Memang proyek bukan kami yang nangani Pak. Saya cuman kasih aja pada warga saya lewat TPK, ya karap kur gitu. Bukan alasan karena saya repot ngaji, enggak, tetap saya pantau. Alhamdulillah sampai sekarang saya anggap amanah gitu. Pun belakang untuk guni mang nyapo emang. Wis kita masuk pada perilaku ruhaniah kita yang menyekutukan Allah pada saat jasad sholat miturut pandangan hakikat. Ketika hati kita, wajah ruhaniah kita menghadap samawati wal ard niki lho Pak. Nah, ayatnya kan gini, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Lah ngoten ta? Jikalau lah ini
Di dalam ayat itu ada mafhum mukhalafah, Pak. Niki yang jarang orang-orang mau untuk menyimak pengertian ayat ini. Apa mafhum mukhalafah? Kebalikan daripada maksud ayat ini. Artinya apa? Jikalau ruhaniyah hati kita menghadap terhadap isi daripada samawat wal ard alias makhluk, maka wama ana ini enggak ada, manafi di sini enggak ada, yang ada wa ana minal musyrikin, dan artinya dan saya masih tetap golongan menyekutukan Allah. Wis ngen-ngenen cuk, aja syukur sholat lho nggih, ngen-ngenen ojo syukur jungkar jungkir. Makanya inilah perlunya dinut tauhid itu diajarkan di tengah umat manusia, khususnya umat Islam, supaya hati umat Islam itu punya akhlak ilahiyah, hablum minallah langsung. Urusan Anda percaya gak percaya bukan urusanku. Berarti ada orang yang sholat itu di mata Allah bernilai menyekutukan Allah. Bukan lantas oh kalau gitulah apa kita sholat nggak syirik, bukan begitu maksudnya. Dandanono ngono lho maksudnya, paham ya? Dandanono. Anda punya sepeda, punya mobil rusak, nggak bisa dipakai, bukan maksud pengertiannya wis digeledakno, enggak. Harus ada upaya bagaimana mobil ini, sepeda ini bisa nyala dan bisa berjalan. Bukan lantas langsung dicampakkan. Jenengan punya bojo, punya garwa, yayane, ngerti yayane amen. Mentang-mentang kita sudah berada di ahli syuhud, garwa sampean ahli hijab, wis dijolno ae. Jangan. Dandanono rek, dandanono. Tapi bila mana didandani ra kenek, wis terserah sampean. Aku gak murui, terserah. Ono sing ngomong tuker tambah ya. Lah iya toh Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Satu-satunya jalan supaya apa yang terjadi pada aktivitas kita, entah sholate, entah di luar sholate, bagaimana ruhaniyah Anda itu masuk dalam ayat ini wajah wajiyah. Begitu. Jalan satu-satunya adalah faktulu anfusakum, patenono awakmu, bunuhlah diri, lepasen rasa rumangsa keakuanmu sebagai makhluk yang melakukan, otomatis akan muncul rasa lan pangrasa keakuanku Allah yang melakukan. Wis. Memang ini tidak boleh disampaikan di tengah-tengah golongan syariah. Tapi bukan berarti selamanya tidak boleh disampaikan, enggak. Sebab ayatnya walau karihal musyrikun, walaupun kanjeng Nabi itu dibenci oleh umat manusia seluruh dunia, tetap ini disampaikan. Jadi bagi orang yang golongan nomor 2 ahli hijab ini Mbak, ketika di depannya dikasih lafadz Allah atau yang lainnya, atau tidak ada lafadz Allah, tidak ada apapun, tetap gambari hati
iku samawati wal ard, isine langit lan dunya, isine mukhadharah lan mukasyafah. Samawat minangka mukasyafah, wis itu pasti Pak. Makanya jangan heran kita ketika sholat kok yo hati kita ada gambar selain Allah. Ya udah, memang seperti itu. Dan itu kalau kita sudah mau menerima ajaran Dinu Tauhid, memang ini proses kita. Berarti kita adalah mantan penjahat, mantan maling-maling, bajunya wis aku nonai. Makanya tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Zalim kita. Kalau sudah kita merasa zalim, maka Allah terasa dekat. Begitu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus, nami kula Muhammad Demyati saking Sukodono. Sing badhe kula tanggetaken Gus, jenengan sanjang nek Allah niku mboten berserikat. Berarti Allah niku mboten mbutuhaken pembantu. Lah Allah iku nyiptakaken malaikat niku damel napa Gus? Hakikate niku jawabane dos pundi Gus? Sampun ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pertanyaan iki nggih bener. Tapi tak sikapi guyokno ya anu. Pun ngeten Pak. Aku Allah batin. Biar dikenal oleh manusia hambaku, tak dohirna wujudku, tak dohirna wujudku. Lah wujud dohirku dari batin itu berupa nurullah, disebut nurullah. Isinya nurullah adalah samawati wal ard, ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh makhluk, baik makhluk ning alam dunya niki atau alam makhluk ning langit. Jadi wujud dohirku iku berupa nurullah, yang nurullah itu adalah wujudnya berupa dunia dan seisinya. Tapi dunia dan seisinya bukan wujudku. Sering niki kula sampaikan. Apa tujuan Allah menciptakan malaikat? Supaya jenengan iki ngenali wujude Gusti Allah. Man arafa nafsah, kuwi nek wis wujudmu kang sejati, mongko fakot arafa robbah, mongko kuwi bakal ngerti wujud Allah kang sejati. Iki ilmu pol mbulete iki. Ngeten dulur. Dikatakan man arafa, orang yang kenal dirinya, aku sopo, bukan aku makhluk. Makanya ayatnya fakot kan ini, man ngarofa nafsahu, fakot lagi ngarofa robbahu,
Sing sapa wonge kenal nang awake dhewe, mongko temen-temen wong iku kenal pangerane. Artine sing dikatakan orang yang kenal dirinya adalah orang yang tidak tahu dirinya. Gus, sampean SD kok gak lulus. Lah kok pelajaran bulet. Ya nyene ngomongnya wong SD gak lulus kan bulet. Ahli tahqiq mesti mboten bingung niki. Ngeten dulur. Orang yang tidak kenal dirinya itu karena dirinya sudah tiada. Jelas? Akhirnya nyata wujud asline siapa? Sinten siapa? Arafa robbah sing disebut pangeran mang. Kalau di dalam Al-Qur'an itu mengatakan ini anallah, sesungguhnya aku iku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Berarti la ilaha illallah geser, la ilaha illahua geser, la ilaha illa anta terlewati, tinggal la ilaha illa ana. Nek disimpulke man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, sing madhep, sing ngawang, sing weruh, sing makrifat terhadap Allah itu Allah sendiri. Lah ngoten lho Bapak Ibu, karepe iku ana kono tapi dibuletno sih. Mboten dibuletno, diproses. Diproses. Jadi maksud Allah menciptakan makhluknya termasuk malaikat semata-mata untuk mengetokno nyatane wujude Allah itu sendiri. Prosesnya ben dikenal hambani. Nek wis telas prosesnya nyatakno wujude Allah sendiri pada dirinya sendiri. Wis ndas kula tambah pecah ngetutno sampean. Aku anis balik-balik ngomong, nek gawe kopi ku aja wencer ngene iki, sing kentel. Iki mang kopine setengah sendok, banyune sak timba yang kaya pokok ireng ngono wae ngo. Kopi kak kayak kopi Lampung men ya. Tahu rasanya kopi Lampung men. Yayane Gus teko Lampung. Lho nggih Pak. Bareng ngombe kopi langsung dangak-dangak. Bon. Letaknya di mana kalau Allah tidak berserikat dengan apapun dan siapapun. Gini Pak, ketika malaikat Israel mencabut nyawa, ya, orang syariat mengatakan sing nyabut Israel. Oke. Tapi di situ apa? Nggak ada Allah. Israel itu iso apa? Ora iso apa-apa, padha ambek kita semuanya itu nggak iso apa-apa. Sifat asline lho nggih. Sifat asline. Sifat aslinya kita makhluk, bah Israel, bah kita manusia, siapapun ora iso apa-apa. Itulah letaknya nafsu, akhirnya kita ngaku-ngaku
ngaku-ngaku kita sing iso apa-apa itu loh Pak wujudnya nafsu, dan ini yang harus kita perangi. Makanya kita perang harus tahu musuh. Umumnya kita ngomong nafsu itu kae sing dadu nafsu iku. Lah ngoten nggih. Sing salat gak. Rinyo, tak culek motomu ya. Tak dudono keterangan. Asline ya, yang disebut nafsu yang di dalam Al-Qur'an dikatakan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin, iku dirimu sendiri yang ngaku-ngaku iso ngene iso ngunu, punya ini punya itu, yaiku berarti kita ini manusia bermata iblis, berai berwajah iblis. Ya jelas yaiku nafsu yang harus sampai perangi. Terus caranya bagaimana? Ini Pak, simple mawon, dijawab Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Sawimpel tapi nek sampai nek gelem gendeng sampean, tapi wenak gendeng ambek Gusti Allah itu ngeten, faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, patenono keakuanmu sebagai makhluk dan itulah yang terbaik dan tercepat Anda ini untuk bisa kenal menyang sejatine Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang nggih? Ngomong. Ya, ngomong gampang Pak. Tapi praktek iki wis musel-musel. Tapi enggak masalah. Kita ingat saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kita mendapatkan derajat di mata Allah yang paling tinggi kemakrifatan itu kita lewati dengan susah payah. Kita untuk mendapatkan kesembuhan penyakit tadi kita harus melewati rasa pedih, rasa perih, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah nggak ada catu atau apa luka, kasih obat, nggak perih Pak. Tubuh kalau nggak ada luka kita kasih alkohol, kita kasih apa dium ayo apa namanya, dium pokoknya obat, nggak perih. Tapi yang luka yaitu tadi berpenyakit. Artinya ngaji kuiku mesti nglarakno atine wong-wong sing durung ngerti hukum wis nek gak lara ojo celuk jenengku mesti lara lho gitu. Masalahe awak dhewe pernah kelar sampe niki ya pernah kelaran koyoan. Iki ada jamaah memang mengatakan awalnya itu apa punya inisiatif Pak. Pokoknya bau pencipol menyang ajaran sing kula sampekno. Nggih. Krana anake iku mang nyeteli digawedhekno bandawino. Nggih. Terus akhirnya mriki, Gus nyuwun sewu. Estu ngapunten, kula biyen niku pembenci jenengan. Lho ya tah? Nggih. Wis kula niki lara ati kula nek krungu, kalau krungu jenengan ngaji. Oh ngono ya. Terus lah sakniki kok mriki kula njauk sepura. Ngoten. Oh nggih napa? Alhamdulillah. Kula dereng matek. Kula ya kok ya wis Gusti Allah buka ati kula ngeten iki. Estu demi Allah. Oh nggih mboten napa-napa Pak, niku njane apa dapuk kula diancuk-ancukno wong wis biasa pun ngoten. Mboten napa-napa pun santai mawon.
Mboten napa-napa. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi jikalau jenengan melihat hidupnya, maka malaikat tidak ada. Ya. Selain Allah tidak ada, berarti yang berperan hanyalah Allah. Itulah letak Allah tidak berserikat terhadap apapun dan siapapun. Lah, yang kedua, adanya Allah seperti itu untuk menyatakan kewujudannya yang dalam ayat dikatakan hakul mubin. Kalau Allah wujudnya itu nyata dan benar, ya ini letaknya. Jadi jenengan akan nyata menyatakan bahwasanya Allah itu tidak gaib, Allah itu hakul mubin, manakala jenengan itu sudah dimasukkan golongan arifin, golongan yang sudah sampai ketemu datang Gusti Allah mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Saya ingin bertanya, tapi pertanyaan saya pengen dirangkum jadi puisi, boleh gak, Gus? Puisi? Oke. Oh nggih, monggo. Terasa berat untuk terhubung. Semua melampirkan dendamku, bahkan derita. Huruf hidup adalah inspirasi, ocehan dan sanjungan semua terawasi. Inikah yang indah? Inikah cinta? Polemik ketika kesadaran adalah langkah jiwa. Hardikan adalah masukan berarti untuk memilih antara bahagia atau kecewa. Oke, sampun Gus. Itu termasuk unek-unek kula, Gus. Ora enek pitakon? Mboten. Tidak ada pertanyaan? Pertanyaan saya rangkum jadi puisi itu, Gus. Hah? Pertanyaannya puisi itu. Oke, saya rangkum jadi puisi itu, Gus. Intinya pertanyaan dalam puisi langsung mawon. Oke. Ya antara bahagia dan kecewa itu, Gus. Pak ojo ngremeng, Pak. Kesadaran jiwa gitu, Gus. Jiwa? Kesadaran. Kesadaran jiwa. Oke, oke. Oh, ngoten. Pun. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah. Kesadaran jiwa atas semua apa yang kita lakukan sebelumnya itu kelebu zalim. Ini yang dimaksud kesadaran jiwa. Di detik-detik mana? Di detik-detik Anda ada rasa cinta pada Allah, ada rasa cinta pada Allah. Nah, ketika cinta, ada rasa cinta mahabbah dirimu pada Allah, secara otomatis sebelumnya itu ada satu kesadaran jiwa bahwasanya kita sebelumnya itu selalu berbuat jahat, dolim pada Allah. Bentuknya apa? Bittikhadikumul ijlah, mengadakan selain Allah kang wujud di dalam hati. Konteksnya adalah iman. Siapa yang ngaji? Klason. Nah wis, imanmu nang makhluk, akhirnya pujaanmu kemana? Makhluk. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah di dalam hatimu, dadamu itu ada cinta selain daripada Allah, ada Tuhan selain Allah. Maksudnya ada selain gila Pak cetong ya. Jikalau itu masih terjadi, maka terjadi apa?
selain daripada Allah yang bukan nama, bukan sifat, bukan zat itu masih ada, maka sampai kapanpun hatimu akan menjadi gelap. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, selama-lamanya akan gelap kepada Allah. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana dalam hati selalu tumbuh membesar rasa mahabbah cinta pada Allah? Jawabannya ada di dalam surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika Anda berdiri, duduk, bahkan berbaring, tetap beliau-beliau para kekasih Allah dari unsur Nabi dan Rasul dan para wali, dan diteruskan tabi'ina solihin, guru-guru akhirat kita, selalu menjadikan waktu demi waktu tersebut hatinya berzikir. Artinya berzikir ingat, artinya ingat sadar lewat rasa dalam hatinya, rasa rumongso bahwasanya semua yang wujud hanyalah Allah. Titik. Ibu sekarang Bapak pray dulu, gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ana saking Jetis Gus. Mau tanya, mungkin pertanyaannya di luar tema. Ora apa-apa. Bagaimana pandangan hakikat tentang karma dan reinkarnasi? Gitu nggih? Nggih. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya, kita diisaroi oleh para rama terkait karma dan reinkarnasi. Beliau sabdane ngeten, beliau bersabda ngeten, sapa sing nandur ya kuwi sing menuai. Artinya kita berbuat jahat, suatu saat buahnya akan kembali kepada kita. Bahasa karma itu tidak ada kaitannya dengan orang lain, nggak ada kaitannya. Misalkan saya yang berbuat jelek terus jatuhnya pada anak, bukan itu maksudnya, bukan. Artinya ketika dalam diri saya melakukan satu perbuatan yang jelek, maka buahnya itu saya sendiri yang menuai, yang mengunduh, memanen ini saya sendiri. Saya naikkan satu strip. Tatkala perbuatan apapun kok di dalam hati saya itu duduk di takholi loh Pak ya. Takholi berarti pengakuan diri yang melakukan, berarti Tuhan sudah nggak ada. Nah, tahu? Maka inilah Pak maksud daripada munculnya hukum hisab. Menghitung itu di sini.
dihisab. Makanya jelek ya dapat jelek, baik ya dapat baik, bahasa syariat seperti itu. Jadi yang dimaksud karma secara hakikat adalah perbuatan-perbuatan apapun yang terjadi pada diri kita, selanjutnya dalam hati kita beriman kalau kita yang melakukan, mesti ada karma, mesti ada hisab, ada balasan, dan kembali kepada diri kita. Bapak Ibu, mohon maaf, kecuali jenengan ini sebelum yang namanya buah itu datang, Anda taubat baru. Inilah laksana Anda menanam satu pohon, sebelum berbuah pohonnya kamu tebas, otomatis buahnya tidak akan. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Rasul, jikalau buah itu tidak sampai pada dirimu, ikuti aku, ikuti ajaranku. Ajaran yang bagaimana ya Rasul? Itulah ajaran yang belajar melepaskan cintanya hati terhadap selain Allah, selanjut itu merajut cintanya hati hanya pada Allah. Setelah itu wa yaghfir lakum dzunubakum, pohon itu akan dibakar atau ditebas oleh Allah. Ditebas itu dirobohkan loh Pak, dijebol oyot sak oyot ini loh. Bahasa Al-Quran, wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahanmu semuanya itu diampuni oleh Allah, dan yuhibbukumullah, dan kau dijadikan sebagai kekasih. Reinkarnasi dalam hakikat yang dimaksud itu adalah kebangkitan, Pak. Kebangkitan hati jenengan yang asalnya menjadi budaknya hawa nafsu terkubur sehingga disebut sebagai hati yang mati, bangkit. Bisa nih bangkit dari kematian, jenengan iki kudu diudani mani gedene 40 dina 40 wengi. Isaroe ngono. Artinya apa Pak? Hati sampan harus digerojok dengan ajaran dinu tauhid dan mengamalkan dengan istiqomah sampai 40 hari 40 malam. Barulah di situ ada reinkarnasi. Itu kembali, ya toh? Artinya lah kembali toh. Nasi sego. Ndak, kembali ke hidup gitu loh. Sebab jenengan asale ati mati iku urip ati sampean kapan? Waktu jenengan di alam nukot goib kandungan sampai lahir, sampai detik-detik akil balik niki ruhaniyah sampean makrifat bercinta hanya pada Allah. Setelah masuk dewasa akil balik baru ruhaniyah ini bersukaria pada selain. Lah ini berarti mati, terkubur. Ayo bangkit, kembalilah ke hidup, kembalilah ke fitrah. Ini hakikatnya kalau yang dimaksud reinkarnasi, bukan reinkarnasi yang diisyarahkan oleh ilmu sejati lewat Romo. Kui nek ning dunya durung isok bali, durung ketemu urip kang sejati, kui mati engko rohmu iku nemplek nang ula, nemplek nang kadal, nemplek nang kodok. Bukan itu. Itu adalah isyarah. Artinya apa Pak? Ruhmu iku koyok kodok. Artinya ulaika kal an'am
balhum alol, kita itu dalam keadaan gelap gulita. Itu loh asli nih wonten mriku. Wong berhubung dulu itu para rama ben gak jadi fitnah, ya itu tadi bahasanya. Akhirnya dibuka ning Qur'ane, lho ngeten lho kebangkitan hakikate iku adalah sebelum kau mati mutu qoblal maut, artinya pateno sik keakuanmu. Sebab syariate nanti akan terjadi hari kebangkitan. Berarti mereka yang dibangkitkan nanti setelah kematian, berarti waktu ning dunya belum ada ngeten Mbak. Apa mungkin wong waras sehat dilebokno rumah sakit? Masih otak rumah sakit tuh maglong-maglong pinggir rembong asine jos. Jelas jenengan sing sehat gak kepingin. Gitu. Sing dilebokno yang dimasukkan rumah sakit iku wong teler-teler. Yaitu wong sakit. Jikalau wong sehat dilebokno dimasukkan kepada rumah sakit, berarti sing nglebokno iku wong gendeng, wong sehat kok dilebokno nang rumah sakit. Makanya iku isyarah orang yang masuk pada rumah sakit berarti tetanda orang ini sakit. Sakit dipahami? Nggih. Ibu lagi ada menawi wonten mek ra ono tak tutup wis. Sing tulisan mang lho. Terus pundi? Estu Pak kula mboten krungu kupingku. Telaga Kausar banyune bening bunder, terus ada temboknya. Mungkin sing jelas saged bisiki kula utawa nangane mik. Nggih. Saya coba nika dibaleni. Telaga Kausar itu bentuknya bulat, airnya bening, di situ ada temboknya gitu Gus. Sampun? Sampun. Oh ngoten. Apa sih Pak Telaga Kausar itu? Itu tempat. Kalau boleh saya katakan min asrafil majalis. Tempat yang Allah sucikan. Airnya itu bahasa syariat, siapa yang meminum airnya itu dia tidak akan mengalami kengelaan, kehausan. Ya, kehausan. Artinya apa? Airnya itu adalah ulum jamak duki ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu mana? Ilmu yang untuk mengesahkan rohaniamu pada Allah ternyata adalah dinu tauhid. Ini kisahnya Nabi Ismail dengan ibu Siti Hajar nggih, yang terjadi kisah sampai sekarang dijadikan rukunnya haji, yaitu sa'i gitu. Min sofa wal ke Marwah 7 kali. Artinya apa? Ketika beliau Siti Hajar melahirkan Nabiullah Ismail, hanya satu yang dicari adalah air. Maksud dan tujuannya untuk mensucikan kotoran. Akhirnya beliau lari pergi dari Gunung Sofa ke Gunung Marwah sampai 7 kali.
dan dijadikan sebagai syariatnya umat Islam, haji sebagai rukun. Rukun sahnya haji termasuk adalah sa'i. Bapak Ibu, ternyata airnya ada di bawah telapak kaki Sayyidina Nabi ternyata Pak, gak ada di hatimu Telaga Kausar iku. Berhubung tidak tahu, lah iki mengapa kita anggap jauh? Mengapa kita tidak tahu? Karena memang ya belum tahu. Lah ngoten sih nggih. Mengapa tidak tahu? Padahal itu dekat. Karena memang tidak tahu. Barulah dikasih tahu. Artinya apa? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid. Allah mengutus utusannya Rasulullah Muhammad membawa hidayah dan agama yang bertauhid. Terus yang sekarang diteruskan tabi'ina sholihin. Sudah digali ilmunya sampai muter-muter, ternyata ma'ul hayah yang disebut air telaga Kausar itu adalah ilmu yang mendidik hati kita untuk mengesahkan pada Allah. Sebab sebelum kita mengesahkan Allah itu kita terkobawanya Pak, bawanya rupane ya akeh, ana sing rupa lanang, rupa wedok ya, rupa anak, rupa jabatan, rupa pangkat, rupa sandang pangan, bisa pirang-pirang. Wis ahadno, sebab kul huwallahu ahad harus diahadkan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa harus ada tembok? Supaya gak dicolong ahli hijab. Artinya apa Pak? Tembok itu, barzah itu nggak bisa dirobohkan. Iya Pak, kalau tembok-tembok seperti ini sama perkul bisa. Artinya apa tembok itu? Tidak ada yang bisa mengambil untuk meminum air Telaga Kausar itu kecuali hamba Allah yang dikehendaki. Tidak akan pernah bisa jenengan itu mendapatkan dinut tauhid kecuali hamba yang dikehendaki. Sebab prosesnya cahaya makrifat atau siril ikhlas yang ada di dalam hati, prosesnya dari ilmu itu, ilmu lalu amal dengan istiqomah, baru wujudu siril ikhlas, yaitu cahaya makrifat akan menyala di dalam hatimu, akhirnya mengusir kegelapan hatimu, sehingga yang tadinya Allah gaib menjadi nyata. Bapak Ibu, jadi dinding itu adalah pembatas antara orang yang dikehendaki dan orang-orang yang tidak dikehendaki. Makanya sampai lihat tentang masalah hidayah di dalam surat Al-Qasas, Allah berkata, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha mayyasha yahdi mayyasha. Kaum Muhammad sesungguhnya tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang-orang sekalipun orang yang kau cintai, tetapi hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Jawabannya ada di surat Az-Zumar ayat 17-18. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Dialah yang tidak hanya mendengar tapi juga beriman. Bukan mereka yang hanya beriman, tapi jika mereka yang mengikuti apa keimanan itu.
barulah itulah yang disebut hamba yang dikehendaki. Sebab nek wis ngaji tentang dino tauhid akeh sing melayu daripada sing moro. Banyak yang menolak daripada yang menerima. Pak. Sama lihatlah fakta di lapangan. Mana panggung-panggung yang sifatnya ngaji iku mang babakan jero. Sing teko mungkin panitiane tok. Ya. Tapi kalau ngaji babakan mohon maaf ya. Mohon maaf sekali lagi. Di luar konteks dino tauhid. Apalagi di situ kathah banyolane lagian viral. Ya, ribuan Pak. Iya tenan. Ya sinilah pembuktian hadis Rasulullah yang mengatakan besok akhir zaman umatku iku wakeh tapi kaya ontok. Tahu ontok? Buih di lautan. Oh wakeh Pak. Tetapi tidak berbobot. Terjadi toh? Terjadi. Kalau dalam bahasa Al-Quran surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir tapi wa ma hum bimumin. Banyak di antara golongan manusia itu yang mengatakan aku beriman padamu ya Allah dan hari akhir, tapi mengapa ayatnya di belakang ada wa ma hum bimumin? Wa ma hum, mereka itu sebetulnya tidak sholat ya sholat bos, ya sholat. Zakat ya zakat. Haji apalagi sekarang. Indonesia kentean kehabisan kuota, sebabnya kuota ini dijual. Ojo tersinggung. Nek kuwi tersinggung berarti yo ngono lho. Ngoten mawon bingung. Tapi hati kita kembali kepada materi, menghadap kemana? Ngomong sing kumpulan mitit, sing go serban, ngomong hatimu betul-betulkah makrifat tentang Allah? Aku yakin kebanyakan kita manakala belum masuk dalam nominasi yang dipilih hamba oleh Allah, pasti siapapun kita, pasti hati masih menghadap samawati wal ard. Itu pasti. Apalagi yang dijadikan ketua kloter, fulus. Ayo ngomong enggak ngono. Lah, yang punya KBIH itu loh. Lah iya. Berarti piro kuwi? Kula niki ngritik seperti ini bukan berarti kula benci, mboten. Aku kasihan. Hatimu terhadap Allah. Hanya itu. Kalau saya tidak sayang padamu, meneng po aku lah lapo ati nyocot. Badi-badi gak enak. Meneng po ning jero omah kelon nambek nyonya. Ya. Ngene gak tau nutuk balas. Awan kerja bengi ngaji, awan kerja kapan itu ya? Golek waktu singit-singitan si kecil tangi. Aduh, apa sih? Pun, ngoten mawon Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang Allah berikan tadi esu-esu menjadi ilmu yang barokah, manfaat terhadap keluarga kita, keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.